Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sehat semuanya? Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, Ibu minta tolong satu orang untuk memimpin doa. Silahkan. Periksa kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Keterangannya apa? Alpa. Septiani juga. Ya. Berarti ada 5 orang ini yang dah hadir ya hari ini. Kemarin kita sudah mempelajari tentang komponen penyusun ekosistem. Apa saja komponen-komponen yang membentuk ekosistem yang ada di sekitar sekolah kalian? Contohnya pohon, bangunan sekolah, terus manusia, udara, air. Terus kemudian bagaimana peran komponen tersebut dalam ekosistem? bisa melindungi hewan-hewan di sekitarnya, ada membantu fotosintesisnya. Masih ingat ya? Coba lihat gambar di depan. Gambar pertama menunjukkan tentang apa? Ya, penelitian LIPI tentang apa ini? Ekologi. Dia melakukan penelitian di dalam lab tentang ekologi. Kemudian gambar yang kedua? Orang yang sedang melakukan observasi tentang tanaman liar. Iya, bagus. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, coba kita baca bersama. Melalui kajian di tayangan video, kita didik. Jadi hari ini kita tujuannya seperti ini, kalian akan mengkaji atau mencari literasi yang lain di internet melalui handphone kalian masing-masing. Dan yang kedua, Ibu akan menayangkan video pembelajaran, kemudian kalian akan menganalisis permasalahan apa nanti di video pembelajaran. Coba kalian amati di lingkungan sekitar kalian, apa saja yang kalian temukan? Meja, kursi, papan tulis, lemari, tembok, apalagi? Ya, ada manusia. Kemudian di antara yang kalian sebut ini, apakah lingkungan kalian hanya terdiri dari makhluk hidup saja? Tidak. Yang kalian sebut tadi adalah tidak hanya makhluk hidup saja. Kemudian, apakah setiap interaksi antara komponen biotik dalam suatu ekosistem selalu menguntungkan? Ada yang menguntungkan dan ada yang tidak menguntungkan. Contoh yang menguntungkan. Lebah dengan bunga, contohnya lebah mengambil makanan dari nektar bunga dan lebah membantu penyerbukan pada tungkangnya itu singa dengan rusa. Singa memangsa rusa dan rusa berusaha menghindar dari mangsanya. Jadi itu yang satu menguntungkan, yang satu merugikan. Seperti yang disebutkan oleh teman kalian, Ayu. Sekarang perhatikan gambar berikut. Kira-kira apa yang terjadi di gambar di depan? Ya, apa kira-kira yang terjadi di gambar tersebut? Kupu-kupu sedang mengambil nektar dari bunga. Bagus. Saling menguntungkan seperti apa sesuai yang digambar? Keduanya saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Ya, tidak ada yang dirugikan. Itu merupakan interaksi antara kedua makhluk hidup. Jadi, interaksi kedua makhluk hidup adalah saling menguntungkan atau di dalam istilah biologi adalah simbiosis mutualisme. Perhatikan di depan, Ibu akan menampilkan video. Orangutan merupakan salah satu daftar hewan dilindungi di Indonesia. Populasi orangutan kian berkurang. Bahkan dalam 20 tahun terakhir, populasi orangutan di Kalimantan telah berkurang hingga 50%. Penyebab lainnya adalah berkurangnya populasi orangutan diantaranya akibat praktik perburuan dan pembalakan liar. Seperti yang baru-baru terjadi di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.
seekor orang utan dibantai oleh karyawan sebuah perkebunan sawit. Pembantaian orang utan ini pun sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Tak hanya itu, sebelumnya juga terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas membuat habitat satwa liar terancam. Salah satu hewan yang menjadi korban adalah orang utan. Sudah lihat video tadi? Kira-kira informasi apa yang kalian lihat di video tadi? Coba satu orang, coba Putri, apa yang kamu lihat di video tadi? Ada populasi orang hutan. Video- Setelah mengamati video tersebut, kita dapat mengetahui ternyata orang hutan termasuk hewan yang daftar terlindungi di Indonesia. Bagus. Sanci? Populasi orang hutan terus menyusut karena ulah manusia. Ya, Terjadi pemburuan orang hutan. bagus. Apakah dampak yang dialami oleh ekosistem tersebut merugikan atau merusak ekosistem? Menghilangkan atau mengurangi populasi orang utan. Ya, baik anak-anak, kita membagikan kelompok. Silakan duduk sesuai kelompok. Ayo, duduk per kelompok. Sudah dibagi kelompoknya? Sekarang Ibu akan membagikan LKPD ini, minta tolong kalian menganalisis video yang pertama. Yang kedua adalah mencari literasi yang lain melalui handphone kalian di internet, mencari nanti. Kemudian hasil diskusi dimasukkan di dalam LKPD ya. Hasil diskusinya bagus, baru masukkan di LKPD. Semuanya, silahkan kerja. Ya, tulis.
Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hasil pengamatan masalah populasi orang hutan yang terancam punah. Informasi selanjutnya akan disampaikan oleh Anita Duniata. Menurut hasil studi kami, orangutan merupakan anjing penting dalam penyebaran benih. Karena orangutan memakan buah-buahan, biji-biji dari buah-buahan tersebut. Lanjut. Dia tersebar melalui organ mereka di berbagai tempat hubungan. Dengan berkurangnya populasi orangutan, maka penyebaran benih dalam arti akan terganggu, sehingga dapat menghambat regenerasi hutan. Dari permasalahan tersebut, apa-apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi habitat yang menjadi ramah bagi orang hutan dan spesies lainnya yang akan mendukung pembentukan dan pelestarian kawasan konservasi nasional yang melindungi habitat alam. Anti pembunuhan liar, melakukan penegakan hukum yang ketat untuk melindungi orang hutan dalam. Dari paparan tadi ada kesimpulan menarik bahwa ada plus minus dari orang hutan yang terancam punah. Terkait hal ini kami membuka kesempatan untuk diskusi lebih lanjut. Silakan dari teman-teman ada yang mau menanggapi atau bertanya. Generasi. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa sih itu regenerasi hutan? Apa sih itu regenerasi hutan? Regenerasi. Nah, kelompok 3 bertanya tentang apa itu regenerasi hutan. Membangun kembali hutan yang telah ditebang atau terganggu. Ini melibatkan pertumbuhan kembali tanaman hutan, baik melalui pembibitan alami atau penanaman kembali. Nah, tadi itu sudah ditanggapi oleh kelompok 1 bahwa regenerasi hutan adalah menanam kembali pohon-pohon yang sudah rusak. Ya, silakan. Boleh berdiri. Apa hubungan regenerasi Regenerasi hutan dengan orang utan? Silakan dijawab. Ini ada pertanyaan dari Sanci. Apa hubungannya orang utan dengan regenerasi hutan? Kami simpulkan tadi dari jawaban kami, kita mengetahui kan orang hutan itu memiliki peran penting untuk ekosistem hutan. Ekosistem orang hutan ini kan dia memakan biji-bijian. Nah, jadi kotorannya itu mereka menyebarkan biji-bijian di hutan dan akan menciptakan ekosistem baru untuk hutan, bisa meregenerasi hutan kembali. Bagus. Ya, bagus. Aplaus buat kelompok 1. Dari diskusi tadi dapat kita simpulkan bahwa sangat penting sekali peran orang hutan dari ekosistem hutan. Perhatikan semua. Kita sama-sama tingkatkan kesadaran kita bahwa sangat penting menjaga hewan untuk keseimbangan alam. Untuk itu kami pamit undur diri. Kami kelompok 1 sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Terima kasih kepada guru yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Hasil diskusi kelompok kami mengenai kepunahan orang hutan. Orang hutan adalah mitra besar yang hidup di hutan tropis. Orang hutan memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga ekosistem di hutan-hutan Kalimantan maupun hutan-hutan lainnya. Mereka adalah menjaga ekosistem yang sangat penting. Dengan populasi yang berkurang, hama yang biasanya dikendalikan orang hutan dapat berkembang tanpa kendali. Ini dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman dan vegetasi hutan karena populasi hama yang berlebihan. Dampak pada iklim. Orang hutan membantu menjaga populasi hutan. Pertanyaan atau menanggapi? silakan. Baik,
Menurutmu seberapa penting peran orang hutan untuk keseimbangan alam? Seberapa penting peran orang hutan untuk keseimbangan alam? Menurut kami ya, pengaruh orang hutan adalah sangat penting Di dalam itu. karena orang hutan menyebarkan biji-bijian Ya. di hutan-hutan, Ya. kan mereduksasi. Hutan-hutan. Ya, bagus. Terus? Masih ada yang mau bertanya? Apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kerusakan orang hutan? Nah, bagus. Perlindungan habitat. Untuk mengatasi kepunahan orang hutan, diperlukan tindakan konkret seperti perlindungan habitat yang lebih ketat. Ya. Oke, dapat kami simpulkan orang hutan yang berada punah akan dapat membantu dalam melestarikan spesies, pemeliharaan dan pelepasan kembali ke habitat alam yang aman adalah strategi yang sering digunakan. Ya, terima kasih. Itu sudah yang disimpulkan oleh kelompok 2. Silakan aplaus buat kelompok 2. Ayo dulu berdiri, ayo. Apa alasan orang melakukan perburuan liar pada orang hutan? Ya, apa alasannya? Yang berikut. Orang hutan sering diburu. Iya, kenapa orang hutan selalu diburu? Yang pertama, hampir mirip ya pertanyaannya. Ayu dengan Sanci, mengapa orang hutan itu selalu diburu? Ya, yang pertama ada pendidikan tentang hewan itu. Apa keuntungan dari hewan tersebut? Dikirain hewan tersebut hanya merugikan saja. Tetapi padahal hewan itu sangat menguntungkan untuk manusia maupun makhluk yang lain. Sudah Ibu sampaikan bahwa orang hutan itu kalau punah maka tidak ada hewan yang akan menyebarkan biji-biji di dalam hutan, dan biji-biji itu tidak akan tumbuh di dalam hutan untuk merebuisasi kembali hutan. Materi apa yang kamu pelajari pada pembelajaran yang dilakukan dari jam pertama sampai jam kedua sekarang? Interaksi antar komponen dalam ekosistem. Apakah materi yang disampaikan tadi kalian bisa memahaminya atau tidak? Ya. Kalian bisa memahami atau tidak? Bisa. Apa yang kamu pahami, Ayu, dari materi yang disampaikan? Kita dapat mengetahui bahwa orang hutan memiliki peran sangat penting untuk keseimbangan hutan. Untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini, silakan dijawab soal yang ada di Google Form. Nah, ini. Ini kan ayuran dari Silakan. Ada pelajaran selanjutnya yaitu tentang perbedaan biotik dan abiotik. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, minta tolong satu orang untuk pimpin doa. Ya. Sekian pertemuan kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.